Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 1 yang berkata demikian. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan gelisah. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, kita merasa gelisah. Ketika anak-anak, suami atau istri kita seharusnya sudah pulang, tetapi ternyata mereka masih belum ada di rumah, kita merasa gelisah. Ketika orang yang kita kasihi berada dalam kondisi yang tidak baik, misalnya sakit dan sedang berada di ruangan perawatan intensif, kita juga merasa gelisah. Percayalah bahwa ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa gelisah. Apa itu gelisah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gelisah memiliki definisi, yaitu perasaan tidak tenang, tidak bisa tidur, rasa tidak tentram, suasana hati yang selalu merasa khawatir, dan tidak sabar dalam menanti. Jadi, kata gelisah bisa didefinisikan sebagai perasaan tidak tenang, bahkan terkadang membuat seseorang tidak bisa tidur, yang disebabkan oleh rasa tidak tentram, karena suasana hati yang selalu khawatir dan tidak sabar dalam menanti sesuatu. Gelisah bisa datang dari pekerjaan, keluarga, kondisi alam, dan masih banyak hal lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub berkata bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Bagi orang percaya, gelisah mungkin sebagai akibat dari penganiayaan, ketidakadilan, kemiskinan, penyakit, atau perlawanan iblis terhadap perjuangan iman kita. Murid-murid Yesus juga pernah merasa gelisah. Suatu kali menjelang penangkapannya, Yesus mengadakan perjamuan bagi murid-muridnya. Banyak orang mengenal peristiwa itu sebagai perjamuan terakhir. Meskipun Injil sinoptik yang lain tidak menulis secara detail apa yang Yesus bicarakan dengan murid-muridnya di perjamuan ini, namun Injil Yohanes menuliskan dengan detail apa yang terjadi ketika perjamuan itu berlangsung. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku."
Yesus memahami kondisi hati para murid yang gelisah pada waktu itu, karena beberapa kali dia memberitahukan tentang kematiannya. Ada ketakutan dan kekhawatiran yang besar dalam diri murid-murid karena hal tersebut. Namun Yesus memberikan solusi bagi rasa gelisah yang dialami oleh murid-murid, yaitu yang pertama, percaya. Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Melalui perkataan ini, Yesus menguji seberapa besar iman atau kepercayaan murid-murid kepadanya. Karena iman atau kepercayaan mereka adalah kunci pada akhirnya bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan karena gelisah dan ketakutan mereka menjadi orang-orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus bukanlah sekedar pengakuan dengan mulut atau persetujuan intelektual bahwa Allah itu ada, tetapi merupakan sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan, sekalipun rencana itu seringkali tidak dapat kita pahami dengan logika manusia. Percaya berarti menyerahkan masa depan, menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan ketakutan, dan menyerahkan segala kemungkinan terburuk yang kita bayangkan kepada Tuhan, sambil tetap memilih untuk berjalan taat walaupun hati sedang gemetar. Dalam kondisi gelisah, percaya adalah keputusan iman yang aktif, yaitu memilih untuk tetap berpegang pada firman Tuhan ketika perasaan dan keadaan justru berkata sebaliknya. Percaya berarti berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi aku tahu Engkau setia dan Engkau tidak pernah salah." Iman yang sejati seringkali justru dimurnikan melalui kegelisahan dan ketidakpastian hidup. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, iman kita seringkali tidak diuji. Namun, ketika hidup terasa berat, masa depan terlihat kabur, doa-doa seakan belum dijawab, dan kekuatan kita terasa habis, pada saat itulah iman diuji dan diperdalam. Murid-murid Yesus harus belajar percaya, bukan hanya ketika Yesus ada bersama mereka secara fisik, tetapi juga ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Demikian juga kita, Tuhan sering mengizinkan kita masuk ke dalam situasi yang membuat kita gelisah, agar kita belajar mempercayainya, bukan karena apa yang kita lihat, tetapi karena siapa Dia. Dari sinilah iman kita bertumbuh, menjadi iman yang dewasa, iman yang teguh, dan iman yang tidak mudah goyah oleh keadaan apapun. Yang kedua, damai sejahtera. Yohanes 1 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera dari Tuhan diberikan kepada murid-murid sebagai bukti eksistensi pribadi Roh Kudus dalam hidup mereka. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan, menghibur, dan menolong mereka. Kualitas damai sejahtera yang diberikan berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang Roh Kudus berikan adalah damai sejahtera yang sempurna. Meskipun keadaan di sekitar kita mungkin tidak berubah, kenyataannya tetap menyakitkan, dan masih belum melihat adanya setitik terang harapan, namun ada damai sejahtera di dalam hati sebagai karya Roh Kudus dalam hidup kita. Damai sejahtera dari Tuhan bukanlah keadaan yang tanpa masalah, bukan juga hidup yang bebas dari penderitaan, melainkan ketenangan batin yang bersumber dari kehadiran Tuhan sendiri di dalam hidup orang percaya. Damai sejahtera ini melampaui segala akal. Artinya, damai sejahtera ini
tidak dapat dijelaskan secara logis oleh manusia. Dunia mungkin melihat hidup kita masih penuh pergumulan, tekanan, dan tantangan, tetapi di dalam hati ada ketenangan yang tidak dapat direnggut oleh keadaan apapun. Inilah damai sejahtera yang membuat seseorang tetap dapat berharap di tengah keputusasaan, tetap dapat bersyukur di tengah kekurangan, dan tetap dapat percaya meskipun belum melihat jawaban doa secara nyata. Dan hasil akhirnya dapat kita pastikan bahwa kita akan menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan ketika kita tetap percaya. Roh Kudus bekerja secara aktif dalam hati orang percaya untuk menjaga dan memelihara damai sejahtera ini. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran, Roh Kudus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Ketika hati kita lelah dan hampir menyerah, Roh Kudus menguatkan dan menghibur kita. Ketika kita merasa sendirian dan tidak dimengerti oleh siapapun, Roh Kudus hadir sebagai penolong yang setia. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukanlah hasil dari usaha manusia, melainkan anugerah yang mengalir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus, semakin nyata pula damai sejahtera Tuhan itu bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada lagi alasan bagi orang percaya untuk tinggal dalam gelisah, takut, dan kekhawatiran karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Dialah Sang Pemelihara sempurna hidup kita. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita agar melalui karyanya kita dapat menikmati damai sejahtera yang sempurna dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan gelisah hatimu. Kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertahan, dan yang membuat kita sampai kepada kesempurnaan iman. Dan inilah yang menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Orang percaya, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, akan menghasilkan mujizat dalam hidupnya, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengetahui bahwa sebagai manusia kami seringkali diliputi oleh kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Namun melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan bahwa Engkau memanggil kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu dan taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kegelisahan yang ada di dalam hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kegelisahan karena keluarga, pekerjaan, kesehatan, masa depan, dan setiap pergumulan hidup lainnya.
kami letakkan di hadapan-Mu. Tolong kami untuk memiliki iman yang teguh, iman yang tidak bergantung kepada keadaan, tetapi iman yang berakar kuat di dalam janji-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu melalui kehadiran Roh Kudus, agar kami tetap tenang dan kuat menjalani hidup ini. Sekalipun badai belum berlalu, kami percaya di dalam Engkau kami akan mengalami mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami ya Tuhan untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu ya Tuhan, memberkati perekonomian umat-umat-Mu Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.